Halo, hai, bertemu lagi dengan saya Dodi Priatmono dari dodianimation.com, dan kita lanjutkan lagi. Ini adalah video kedua. Setelah yang bagian pertama tadi kita membuat bentuk seperti ini ya, animasi seperti ini. Ini adalah ellipse shape seperti ini. Kemudian kita animasikan dengan menggunakan trim path. Nah, di bagian kedua ini kita akan membuat ledakan dengan menggunakan shape juga. Kemudian repeater, nanti ada fasilitas repeater di dalam shape. Oke, saya akan sembunyikan dulu layer 1, 2 ini. Ini biarkan saja namanya. Kemudian kita buat satu buah layer lagi yang isinya adalah garis. Saya akan membuat dengan cara yang berbeda. Kalau yang pertama tadi kita menggunakan langsung di sini. Kalau yang kedua kita membuat dari layer new. Di sini ada shape layer. Kita klik ini shape layer. Kita beri nama beda ya. Untuk yang ketiga ini coba kita seleksi ini. Kita klik enter di keyboard. Kemudian kita beri nama ini adalah duar gitu ya, ledakan. Kita buat nama duar. Oke, kemudian kita akan membuat shape apa yang ada di dalamnya sini, karena di sini belum ada isinya. Kalau kita buka di sini kontennya masih kosong. Sementara yang ini tadi kontennya itu sudah ada. Kontennya ada ellipse, ada trim path. Ya, trim path ini kita tambahkan tadi. Nah, kontennya kita seleksi ini, kemudian kita pilih add di sini. Di sini ada pilihan, ada 4 buah pilihan konten, yaitu rectangle, ellipse, polystar, dan ada path. Yang saya pilih di sini adalah rectangle, kotak ya. Kemudian apalagi di sini masih belum ada bentuknya. Kita coba klik lagi add. Di sini bagian di bawahnya ini ya, ada 4 lagi pilihan, yaitu ada fill, stroke, gradient fill, dan ada gradient stroke. Kita pilih adalah fill, warna dalam ya. Kalau tadi stroke, sekarang kita menggunakan warna dalam. Dan untuk fill colornya atau warna dari fillnya di sini adalah merah. Kita coba klik di sini dan kita ganti ya, kita ganti menjadi warna yang lain, mungkin warna putih dulu. Klik OK. Kemudian kembali kita akan coba otak-atik apa saja yang ada di bagian konten ini. Di sini ada rectangle path 1 dan ada fill. Untuk rectangle path 1 ini isinya adalah ukuran, jadi kita bisa mengatur ukuran besar kecilnya seperti itu. Kemudian ini juga ada tanda rantai yang artinya ini saling berhubungan. Kalau salah satu nilainya kita kurangi, maka yang satunya juga akan berkurang. Tapi kalau misalnya rantainya kita matikan, kita bisa mengatur bentuknya ini tidak proporsional. Jadi kalau kita ingin membentuk dia memanjang seperti ini, maka ini harus dimatikan dulu, kemudian kita atur nilainya seperti ini. Ya, seperti ini ya, memanjang seperti itu. Oke, kemudian posisi ini adalah posisi dari path ini terhadap pusat. Di sini ada pusatnya ya. Jadi ini masih kosong-kosong. Kemudian roundness-nya ini adalah bagian pinggirnya. Tentu sekarang pinggirnya menyudut, tapi kalau roundness-nya kita tambahkan, dia akan semakin bundar seperti ini. Oke, kita kembalikan ke 0 dan ini juga saya buat pipih seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan satu buah fasilitas yang namanya group ya. Kita group, kemudian kita masukkan fill, kemudian tekan Ctrl di keyboard, kemudian 2 buah ini ya, rectangle path 1 dan fill 1 ini kita drag, kita masukkan ke dalam group 1 ya, sehingga ini sekarang ada di sini. Dan kalau kita buka juga di sini ada satu buah tambahan baru, yaitu ada transform group 1. Artinya kalau kita membuat objek yang lain lagi di sini, maka ini dijadikan satu, dan ini ada parameter untuk memindahkan secara bersama-sama, untuk mengatur posisi dan skala bersama-sama semuanya. Kalau misalnya kita atur rotasi di sini, maka semuanya juga akan terrotasi. Dan ini perlu perhatian khusus karena di sini ada beberapa parameter yang sama. Di sini ada posisi, ada scale, di sini juga ada posisi. Kemudian di bagian bawah sini yang kita belum otak-atik ya, di bagian transform ini, di sini juga ada posisi, scale, dan rotasi, juga ada opacity ya. Kita tidak mengotak-atik bagian transform, kita hanya di bagian konten saja. Oke, kemudian kita akan tambahkan apa lagi? Tadi setelah kita buat group, sekarang kita buat repeater di sini. Ini dia repeater. Repeater itu kalau di bahasa Indonesia kan artinya adalah perulangan. Jadi ini diulang. Kalau kita ingin membuat bentuk yang sama, gunakan saja repeater. Kemudian di repeater di sini ada parameternya lagi. Jadi di sini ada copies-nya, ada berapa kali kita bisa mengcopy. Ya, pada dasarnya dia mengcopy ke sisi sebelah kanan, seterusnya seperti itu. Nah, bagaimana caranya ini supaya melingkar? Kita cek di dalam repeater, di sini ada juga transform repeater. Nah, ini ada lagi ya, transform lagi. Jadi transform ada banyak sekali.
Tapi perhatikan bahwa yang kita otak-atik sekarang ada di dalam repeater. Nah, di dalam transform repeater di sini ada posisi nilainya adalah 100 dan 0. Ya, yang 100 ini kita isikan 0 sehingga dia akan menempel di tengah sini semua. Jadi dia digandakan tapi tetap pada posisi yang sama sehingga tidak terlihat objek yang kita gandakan tadi, tidak terlihat. Kemudian di sini ada rotasi, Coba kita tambahkan rotasinya. Oke, dia akan seperti itu. Ya, dia akan berputar seperti ini sesuai dengan nilai sudut yang kita atur di rotasi. Kemudian kita bisa menggeser posisinya ini keluar dari pusatnya. Caranya, coba kita keluar lagi dari repeater, kita lihat di bagian group. Di sini ada group, kemudian ada transform group. Coba kita geser ke posisi tertentu begini ya. Kita tambahkan iya, sehingga kita akan melihat dia keluar dari, boleh nilainya positif atau negatif ya. Tapi pada dasarnya dia akan keluar dari titik pusat yang ada di sini. Oke, nah ini ada di dalam grup ya, transform group. Nah, kembali lagi ke repeater di sini kita bisa menambahkan untuk transform repeater di sini ya. Di sini kita ada atur rotasinya. Kita bisa atur rotasinya seperti ini. Nah, mau berapa jumlah copiesnya di sini silakan diatur, dan mau berapa sudutnya di sini kita bisa atur juga seperti itu. 22,5. Oke, misalnya seperti ini. Kemudian setelah kita dapatkan bentuk seperti ini, kita nanti akan menganimasikan yaitu posisi dari grup. Jadi grup di sini, kemudian transform grup kita atur posisinya nanti. Kita akan menganimasikan posisinya seperti ini. Jadi pertamanya dia ada di tengah dengan nilai di bagian rectangle pad ini ya. Di sini ada size-nya ini. Nanti kita perkecil nilainya begitu. Ya, seperti ini. Kemudian posisinya kita nolkan sampai dia berada di tengah. Kemudian nanti kita akan atur posisinya ini dia menjauh begitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi yang pertama kita akan letakkan time slider ini di frame awal. Kemudian kita isikan posisinya adalah 0. Transform group ya, posisi untuk transform group. Kemudian di bagian rectangle pad size-nya ini juga yang sebelah kanan ini kita isikan adalah 0 ya. Dia tidak ada bentuknya dan dia posisinya ada di pusat. Oke, kemudian kita nyalakan stopwatch untuk bagian size dan stopwatch juga untuk bagian position. Kemudian kita lihat di sini sudah ada keyframe. Kita geser ke frame mungkin detik ke 1 ini. Kemudian kita atur size-nya sama ya. Kita klik ini lagi sehingga dia sama 0 dan 0 di sini. Kemudian untuk posisinya ini kita coba tambahkan begitu ya, jauh saja tidak apa-apa. Oke, 400 atau 300 begitu. Dan sekarang kita lihat dia sudah menjauh tapi tidak ada bentuknya karena memang di sini size-nya masih 0. Coba di bagian tengah di sini kita isikan nilainya. Iya, memanjang begitu. Oke, kira-kira mungkin 150, kira-kira saja ya, boleh nilai yang berbeda. Sekarang kita sudah mendapatkan bentuknya seperti ini. Iya. Nah, pertama nilainya adalah 0 untuk size-nya 0. Kemudian size-nya dia memanjang begitu. Posisinya juga berubah di sini. Kemudian di sini size-nya kembali 0 alias hilang ya, dengan posisi yang menjauh. Jadi sekarang seperti ini. Oke, bagus sekali. Dan berikutnya kita akan seleksi untuk keyframe posisi ini. Ini kita drag ini. Kemudian bisa klik F9 atau klik kanan. Keyframe assistant di sini ada easy ease. Oke. Kemudian kita coba play sekarang. Iya, bagus sekali. Sangat menarik sekali. Dan kembali supaya lebih dinamis lagi ya, di sini kita seleksi keyframe-nya ini yang untuk posisi. Untuk posisinya kita seleksi, kemudian kita klik di sini ada graphic editor. Nah, di bagian graphic editor di sini sebetulnya ada dua buah bentuk ya. Yang pertama adalah di sini ya, kita klik yang ini. Di sini ada edit speed grab dan di sini ada edit value grab. Bentuknya berbeda. Jadi kalau yang value seperti ini, kalau speed seperti ini. Yang kita gunakan adalah yang speed grab. Kemudian kita seleksi keyframe yang ada di bawah sini. Jadi di sini ada dua buah keyframe ini ya. Kemudian kita klik ini, zoom ini, fit all grab. Jadi dia akan membesar seperti itu. Kemudian di sini ada handle-nya. Kalau kita perhatikan di sini ada handle-nya. Handle yang di sebelah kanan ini kita tarik ke kiri sampai
bentuk sampai ini mentok begitu ya, sampai grafiknya seperti ini. Nah, ini akan membuat value grabnya berubah menjadi seperti ini ya, kecepatannya akan berubah. Dan ini mungkin akan saya terangkan saja di video yang lain, karena kalau diterangkan di sini bisa lama ya. Pada dasarnya ini adalah untuk mengatur kecepatan dari objek. Jadi saat dia dianimasikan, kemudian dia diatur percepatan dan perlambatannya. Oke, kita lihat sekarang hasilnya seperti apa. Iya, seperti itu. Dan kalau misalnya ini terlihat seperti tertarik ke dalam, maka keyframe yang ada di sini untuk size-nya ini coba kita tarik ke dalam. Yang ini ya, kita tarik ke dalam dengan kita tekan Alt di keyboard. Kemudian yang ini kita tarik ke dalam. Iya, seperti ini. Oke, jadi semuanya kita seleksi dulu. Begitu, kita seleksi semuanya, tahan Alt. Kemudian keyframe yang paling kanan ini kita bisa geser-geser seperti itu untuk mengatur scale dari keyframe-nya. Oke, kita coba play lagi. Nah, ini akan terlihat lebih menarik ya, terlihat baik. Oke. Dan sekali lagi, untuk membuatnya menjadi lebih dramatis, kita bisa menyalakan yang namanya motion blur, enable motion blur. Kita coba lihat. Oke. Coba ini kita nyalakan. Nah, kita sudah memiliki beberapa bentuk ya di sini ya, beberapa animasi. Dan sebenarnya ini masih bisa dikembangkan lagi ya, teman-teman bisa mengembangkan tentu dengan metode yang sama untuk jenis-jenis yang lain. Ya, jadi misalnya yang ini sekarang kita duar ini, kita duplikat ya, Ctrl D. Kita beri nama duar, mungkin kita beri nama duar kuning begitu ya. Kemudian kita buka parameternya, kita ganti warnanya kuning dulu pertama di grup ini. Di bagian fill tentu colornya ini kita ganti menjadi warna kuning begini. Kemudian kita coba lihat, oke. Nah, kita akan buat dia menjadi lebih sebentar, ini kita klik di sini, kita klik U ya, keyframe ini kita geser dulu saja ke kanan jadi supaya tidak bersamaan ya. Nah, kita bisa mengurangi jumlahnya dulu yang pertama di repeater ya. Kita buka di bagian repeater di sini, kita coba kurangi nilainya. Yang pertama ini adalah 16, kita jadikan 8 mungkin 8. Kemudian untuk rotasinya di sini kita atur supaya dia lebih baik seperti ini. Iya, mungkin kalau 8 dia sama ya, kita buat saja 5. Begini ya. Kemudian bentuknya mungkin kita buat tidak kotak, tapi dia di grup 1 ya, di bagian di sini roundness-nya ini ya, kita tambahkan. Kemudian juga coba saya matikan dulu ya, begitu. Size-nya ya, size-nya kita coba atur bukan 23, tapi mungkin kita lihat dulu di sini lebih besar. Iya, begini ya, kira-kira berapa ini? 50 mungkin ya, 50. Kita lihat 50 di sini di keyframe yang ini, kita harus isikan dengan angka yang sama juga di dua keyframe yang lain. Di sini 50 dan di sini juga kita isikan dengan angka 50. Oke. Sekarang kita memiliki bentuk seperti itu. Nah, mungkin jaraknya ya kita bisa jauhkan di bagian transform di sini, transform ini. Di sini jaraknya adalah 400, kita buat saja 500 begitu ya, supaya berbeda. Sehingga sekarang dia sampai keluar begitu. Oke. Kita klik U, di sini saya coba geser ini ke kanan, agak ke kanan sedikit. Tekan Alt. Klik U lagi untuk menutup. Nah, kita sudah memiliki beberapa bentuk yang berbeda. Oke. Dan saya rasa sekian ya, nanti silakan dicoba, langsung dicoba saja, karena kalau tidak dicoba ya tidak ada hasilnya. Jadi setelah lihat langsung dicoba, kalau memang masih bingung bisa langsung bisa dilihat lagi tutorialnya, diulang lagi dan seterusnya seperti itu. Dan cukup sekian saya rasa, terima kasih, sampai bertemu lagi di tutorial saya yang lainnya. Jangan lupa tetap mampir di website saya dodianimation.com atau di YouTube channel saya ini, jangan lupa klik subscribe. Dan juga jangan lupa kasih komentar di bawah video YouTube ini. Dan sampai bertemu di tutorial saya yang lainnya.